kita semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, hari ini tanggal 11 Ramadan 1441 Hijriah, kita bisa kembali berjumpa di channel YouTube Wahdantur Dunia, yang insya Allah hari ini kita akan mengkaji manaqib Sayyidah Khadijatul Kubra. Kenapa materi hari ini disampaikan terkait dengan Sayyidah Khadijah? Sebab dalam riwayat pada tanggal 11 Ramadan adalah hari wafatnya beliau. Sebab itu Al-Fakir secara pribadi ingin memberikan informasi yang banyak tentang Khadijah Al-Kubra, Sayyidatuna Khadijah Ummahatul Mukminin. Hari ini kita akan baca manaqib yang ditulis oleh Al-Alim Al-Alama Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Semoga Allah mengampuni beliau wa nafa'ana bi'ulumihi wa hasanana fi zumrati fid dharaini amin. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan manfaat dengan ilmu beliau. Fa aqulu hiya sayyidatuna Khadijah. Beliau bernama Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah anak daripada Khuwailid. Khuwailid anak daripada Asad. Asad anak daripada Abdul Uzza. Abdul Uzza anak daripada Qusay al-Asadiyah. Tajtami'u ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Qusay. Khadijah bertemu nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kakeknya yang bernama Qusay. Kalau kita melihat nasabnya baginda Rasulullah, Muhammad anak daripada Abdullah, Abdullah anak daripada Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak daripada Hashim, Hashim anak daripada Abdul Manaf, Abdul Manaf anak daripada Qusay, Abdul Manaf saudara daripada Abdul Uzza, Abdul Uzza anak daripada Qusay. Bertemulah nasabnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di Qusay. Wa ummuha Fatimah binti Zaidah, sedangkan ibunda Khadijah ibu beliau bernama Fatimah, anak daripada Zaidah, anak daripada Asam, daripada Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Lu'ay bin Ghalib adalah nasab kakek-kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah kalau kita melihat Khadijah secara segi nasab luar biasa. Beliau termasuk orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala nasabnya. Walidzalika kanat tulaqqibu bi sayyidatit tahirah. Karena nasabnya mulia, sebab ayah bunda Rasul ke atas itu orang-orang yang terjaga, tak pernah melakukan perbuatan syirik. Mereka beragama-agama yang terdahulu dan hanif. Maka begitu pula Sayyidah Khadijah, karena kemuliaan dan kemurnian daripada tabiat Sayyidah Khadijah, maka beliau digelar dengan At-Tahirah, orang yang suci, yang tak pernah tercampur dengan tradisi jahiliyah, yang tak pernah tercampur dengan perbuatan syirik. Maka beliau disebut dengan Ummut Tahirah, orang yang amat suci. Fama ajalla hadhil minhatul fakhirah washtaharat tulaqqibuha bil kubra. Selain daripada At-Tahirah, beliau juga disebut dengan Al-Kubra. Karena apa? Li'azmi sya'niha. Al-Kubra bermakna besar, agung. Sebab menunjukkan keagungan Sayyidatu Khadijah radhiyallahu anha. Waqad ulidat radhiyallahu anha qabla wiladatihi sallallahu alaihi wasallam binahwi 15 sanah.
Sayyidah Khadijah dilahirkan 15 tahun lebih awal sebelum Rasulullah lahir. Jadi ketika Rasulullah lahir, umur Ummahatul Mukminin Sayyidatuna Khadijah, beliau berumur 15 tahun. Panasya'at fi baitit tahir tayyibil araq. Sayyidah Khadijah berkembang dididik di dalam rumah yang tersuci, yang amat suci, yang tak pernah terkontaminasi dengan tradisi jahiliyah. Fakanat radhiyallahu anha mutakamilah husnan wa aqlan. Beliau dari kecil terkenal kecerdasannya dan tabiat akhlaknya yang mulia. Selain daripada tabiat akhlaknya yang mulia dan kecerdasannya, beliau juga terkenal wa jamalan wa fadla. Beliau termasuk orang yang teramat cantik di kampung beliau pada masa itu. Walaha nadrun thaqibun wa ma'rifatun daqiqatul bil awaqib. Beliau orang yang termasuk memiliki pandangan luas terhadap sesuatu. Karena itu, agna Allahu ta'ala bisa'atin ni'am bikathratil khadam. Allah mengayakan beliau dengan memiliki banyak kenikmatan, di antaranya banyak memiliki khadam, pembantu-pembantu. Beliau juga memiliki bikathratil amwal, diberikan karunia oleh Allah dengan banyak harta. Fakanat tastajirur rijal, sehingga dengan banyak harta ini beliau bisa mengelolanya, memanajemennya dengan cara apa? Mengerjakan pemuda-pemuda yang tidak memiliki pekerjaan, bekerja dengan Sayyidah Khadijah. Beliau yang memberikan modal, nanti kalau ada keuntungan maka diberikanlah hasil atau mudharabah antara Sayyidah Khadijah sebagai pemilik modal dan pemuda pada masa itu yang berani untuk melakukan transaksi, menjualkan barang Sayyidah Khadijah, dapat keuntungan, mereka mendapatkan bagian hasilnya. Wa yastafidu bidzalikal jami'u 'alal umum, sehingga masyarakat yang ada pada masa itu semua berhutang budi dengan Sayyidah Khadijah. Orangnya perempuan, kecerdasannya luar biasa, diberikan harta yang berlimpah, tetapi tidak tamak dan rakus. Kenapa? Karena dengan harta tersebut beliau bisa mengelola untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Ini poin pertama yang kita bisa ambil daripada Sayyidah Khadijah, adalah orang yang teramat respon dengan masyarakat, tak mengenal istilah kaya sendiri. Beliau tidak egois, beliau mau berbagi dengan sesama. Waqad aradallahu ta'ala li hadhihi sayyidatit tahira an tajma'a baina syarfid dunya wa izzatil akhirah. Tetapi Allah menginginkan Sayyidah At-Tahirah, Sayyidah Khadijah bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diberikanlah asbab. Jadi yang namanya jodoh itu adalah ketetapan Allah. Bertemunya bagaimana? Allah yang telah mengaturnya. Jadi ada istilah di dalam hukum ilmu akidah, ada namanya takdir ilahi, ada namanya takdir syar'i. Takdir ilahi adalah di mana ketetapan itu murni daripada Allah, sekalipun seakan-akan manusia ikut campur di dalamnya, padahal aturan Allah semua ada di dalamnya. Ada juga takdir syar'i. Takdir syar'i adalah ketetapan Allah yang diberikan kemampuan manusia sedikit, tetapi dia yang mengelolanya. Bagaimana contohnya? Takdir ilahi adalah ketetapan Allah yang tidak pernah akan ada campur tangan manusia. Contohnya bagaimana? Umur manusia. Sekalipun sudah memakai tabung untuk bernapas, kalau Allah menghajatkan atau kalau Allah menulis dia tetap untuk hidup, sekalipun mulutnya sudah menggunakan alat bantu pernapasan, maka dia tetap hidup. Karena umur adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, Allah lah yang mencari cara bagaimana menemukan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Lalu bagaimana? Fawasalat ilaiha akhbaru sayyidil mursalin wa akhadhat tata'arrafu alaiha bitadabburi wa tafakkuri wal yakin. Satu cerita adalah bahwa Khadijah memiliki banyak pembantu dalam berdagang. Setiap kali akhir daripada pertemuannya dengan para pedagang-pedagang ini, Khadijah bertanya, siapa orang yang mendapatkan banyak untung dan dikenal masyarakat luas di pasar pada masa itu. Semua suruhan-suruhan Khadijah berkata, ada seorang laki-laki bernama Muhammad.
Muhammad ini kalau dia berdagang, dia teramat jujur. Karena itu di pasar, Muhammad dikenal dengan Al-Amin. Dari sini Sayyidah Khadijah mengenal istilah At-Taqiyun Nakiyul Amin. Orang yang takwa, orang yang bersih, orang yang jujur, yaitu Sayyidul Mursalin, Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fa'alimat anna mu'amarata mithla hadan najihah. Dengan kejujuran itu, maka Khadijah tahu bahwa ini adalah salah satu proses untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Modalnya apa? Jujur. Wa mutajaratuhu insyaallah rabiha. Setiap transaksi perdagangan dengan kondisi jujur dijamin akan mendapat keuntungan. Setiap transaksi yang di dalamnya terdapat tipu daya atau penipuan, maka dijamin Allah tidak akan menjatuhkan keridhaannya di tempat itu. Karena itu, famaka namanha illa an ba'atsat ilaihi. Khadijah mulai tertarik bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdagang. Maka Khadijah mengutus salah satu pembantunya bernama Maisarah agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau bergabung dengan hartanya. Dengan cara apa? Rasulullah membawa harta dagangan itu yang dimodalkan dari Sayyidah Khadijah. Faqabila dzalika alaihi salatu wassalam. Setelah mendapatkan persetujuan oleh paman beliau, Rasulullah mulai ikut serta berdagang bersama Khadijah. Jadi sahibul mal yang memiliki hartanya adalah Khadijah, sedangkan Rasul membawa hartanya. Wa kharaja bi tijaratiha minal baladil haram. Rasulullah mulai berani untuk keluar perdagangannya melihat area jauh, yaitu sebagai eksporter. Yaitu dengan cara apa? Beliau berdagang qasidan biladis Syam, yang beliau datang ke negeri Syam. Asal muasalnya Rasul berdagang hanya di area internal saja, daerah Mekah. Tapi setelah membawa harta dagangannya Khadijah, beliau berani pergi ke kota Syam. Kenapa ke kota Syam? Karena disinilah kalau kita melihat Khadijah itu bukan hanya pedagang nasional, tapi juga pedagang internasional. Karena kecerdasan beliau mampu mengembangkan hartanya sampai keluar daripada daerahnya. Ini yang luar biasa. Pasafara ila Syam. Lalu Rasulullah melakukan perdagangan ke kota Syam. Wa kama dzakara ba'dul hufazil marjuh ilaiha al-ma'lum ala qaulihim, sebagaimana yang telah disebutkan oleh ahli hadis terhadap perdagangan Nabi, wa arsalat ma'hu maisaratul gulam. Khadijah menitipkan seorang mata-mata atau pendamping daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Maisarah. Maisarah inilah yang mencatat setiap gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwasiatkan oleh Khadijah, bagaimana perilaku Rasulullah selama berdagang. Fa'ausathu alaihi wa amaratu ayyakuna qa'iman bi khidmati. Maisarah dipesankan Khadijah agar dia melayani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Fa'alqallahu mahabbatan nabi fi qalbihi. Sehingga Allah menjatuhkan cintanya Khadijah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hatta akhadat bi aqlihi wa lubbihi wa khadmihi fa akhlasa khidmatahu. Khadijah melihat perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tulus dan luar biasa sehingga menginginkan Maisarah agar melayani sebaik-baiknya. Wa ra'a bi ainihi say'an min asrarihi. Maisarah Maisarah ini laki-laki bukan perempuan ya. Namanya saja seperti perempuan, tetapi Maisarah adalah laki-laki. Lalu Maisarah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Wa sami'a bi uznihi, mendengar berita dengan telinganya sendiri. Wa min dzalika ma haddatsahu bihi rahib. Satu ketika ada cerita yang aneh, yaitu wa nazala tahta syajaratin hunaka. Rasulullah bersandar di sebuah pohon besar. Datanglah seorang pendeta bernama Buhaira. Nah, di sini diceritakan ada pohon ini terkenal dengan nama istilah di Jordania, namanya pohon sabiha. Minta maaf. Ada namanya pohon sahabi. Pohon sahabi inilah yang besar sampai sekarang masih hidup. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di tempat itu. Wa min hadzal ladzi yafuzu badral aflaq faqala Maisarah hadzal rajulun minal kiram.
Tiba-tiba terjadilah dialog antara rahib, antara pendeta tadi dengan Maisarah. Maka kata pendeta tadi kepada Maisarah, siapa orang tersebut? Maka disebutkanlah hadza rajulun minal kiram, kata Maisarah, ini laki-laki yang teramat mulia di sisi kami. Min ahlil baladil haram, dia datang dari negeri haram, dari Makkah al-Mukarramah. Faqala lahu rahib, pendeta tadi mengatakan kepada Maisarah, wa huwa wathiqun mimma yaqulu, di dalam ahlul kitab terdahulu tertulis, ma nazara tahta hadhihi syajaratin illa nabiyyun wa rasulun. Di dalam kitab-kitab terdahulu tertulis bahwa tidaklah ada seorang laki-laki dari negeri haram yang datang ke tempat ini lalu dia mau menyandarkan ke pohon tersebut kecuali orang tadi disebut Nabi dan Rasul. Maka rahib Al-Buhaira atau pendeta Buhaira itu curiga bahwa yang bersandar itu akan menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan didengar oleh Maisarah. Tsumma qala li Maisarah, afi ainaihi hum ratun la tufariquhu. Ciri-cirinya lalu ditanya lagi oleh pendeta tadi kepada Maisarah. Apakah di matanya ada terdapat kemerah-merahan? Nah, lalu Maisarah mengatakan, faqala na'am, betul. Di matanya ada terdapat kemerah-merahan. Qala hadza akhirun nabiyyun fahani'an liman yusaddiquhu. Kata pendeta tadi, maka aku yakin bahwa orang yang bersandar di pohon itu adalah nantinya akan seorang nabi, maka berbahagialah bagi mereka yang membenarkannya. Summa fitil kal asna waqa'a baina sayyidil anbiya wa rajulun kana fitil kal anha khilafun fi thamanin ba'dil mustarayat. Faqala lahu rajulun ihlib bil uzza wal lata. Yang kedua, Maisarah melihat kondisi yang berbeda. Biasanya ketika melakukan perdagangan, banyak pedagang itu bersumpah dengan berkata demi Lata dan Uzza. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diperintahkan para pembeli untuk bersumpah dengan barang dagangan tersebut dengan sumpahan Lata dan Uzza, sebagaimana kebiasaan mereka, faqala sayyidus sadat, Rasulullah mengatakan, wallahi ma halabtu bihima, demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tak akan pernah bersumpah dengan kedua nama itu. Jadi Nabi sampai mulai dari masa kecil beliau tidak pernah mengatakan Lata dan Uzza. Wa inni la amirun fa uridu anhuma, sedangkan aku diperintahkan untuk meninggalkan keduanya. Faqala rajulul qauluk war ra'yu indak, maka pendeta tadi ketika diceritakan oleh Maisarah, hadza wallahi nabiyyun tasharrabna bihi fi suqina. Kata pendeta tadi, aku yakin demi Allah inilah seorang nabi yang kami teramat mulia dengan kedatangannya di pasar kami. Inilah cerita bagaimana Maisarah menceritakan satu keajaiban dan tanda-tanda yang dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika annahu kana yara fi kulli tilkal muddatil qathirah sahabatan tudhilluhu dunal jami'. Maisarah juga melihat keanehan. Kenapa setiap kali Rasulullah berjalan di waktu panas tak pernah panas, karena setiap kali Nabi berjalan, setiap kali itu pula awan menggiring terhadap posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi tak pernah kepanasan. Wa qila fi ma ruya annahu kana yara malakaini yudhillani sayyidal kaunain. Bahkan Maisarah sempat terlintas, dia nampak dua malaikat yang melindungi Rasulullah dengan sayapnya. Maka dalam riwayat ada dua, satu Nabi dilindungi oleh awan, yang kedua Maisarah sendiri menyaksikan Rasulullah dilindungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Walamma atamma sallallahu alaihi wasallam muhimmatiha wa ba'asil atahu wa raja ila Makkah wa qad iktasaba khairatin katsirah. Setelah melakukan perdagangan di tanah Syam, kemudian Nabi kembali ke kota Mekah, tentunya mendapatkan keuntungan yang teramat banyak. Wa jaa bi arbahin wafirah. Nabi datang dengan membawa keuntungan tersebut. Fasurrat bidzalika sayyidatu Khadijah. Maisarah bercerita kepada Khadijah dengan kegirangan, dan Khadijah radhiyallahu anha sangat bahagia dengan apa yang didapatkan hasil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hamidat fi'lahul mashkur. Khadijah berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nazarat ilaihi bi ainil ikbar wal ihtiram. Sampai terlihatlah pandangan mata Khadijah kepada Rasulullah bukan lagi pandangan mata biasa, tapi pandangan mata yang memuliakan dan mengagungkan. Wa akramatu ghayatal ikram
wa atharat shakhsiyatuhu fiha kulla ta'thir fa akanat lahu fi nafsiha azimut takdir. Sampai diceritakan bahwa Khadijah luar biasa menghargai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita simpulkan bahwa Sayyidah Khadijah dengan Sayyidunal Mursalin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu pertama kali melalui proses profesional atau perdagangan pada masa itu. Nabi sebagai sales beliau, Khadijah sebagai sahibul mal atau pemilik modal. Nah, itulah cara Allah ingin menemukan Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma aradallahu ta'ala laha sadatul abadiyah, manakala Allah menginginkan menjumpakan atau mengikat kedua orang ini, Rasulullah dan Sayyidah Khadijah, wastabannat Khadijah annaha kanzul ladzi hawadat wal kimiyya fa akhtarat li nafsiha az-zakiyul amin. Khadijah melihat bahwa ini adalah laki-laki yang luar biasa. Apa yang diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah, semua diceritakan kepada pamannya Warakah ibnu Naufal, sehingga Warakah bin Naufal mengatakan ini adalah laki-laki yang dijanjikan di dalam kitab, bahwa laki-laki ini adalah seorang nabi dan rasul. Waqad alhamallahu ta'ala nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-muwafaqah. Sehingga Khadijah mulai tertarik untuk menikahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya Khadijah membujuk Rasulullah untuk mau menikah dengannya? Jadi kalau kita melihat riwayat-riwayat, yang mengajak menikah itu Khadijah. Bukan Rasulullah yang datang kepada Khadijah, tapi Khadijah yang mengajak Rasulullah untuk menikah. Bagaimana ceritanya? Wa fi riwayatin annaha arsadat lahu Nafisah binti Umayyah. Khadijah memutuskan supaya Rasulullah ini didapatkan oleh beliau, maka Khadijah mengutus seorang perempuan, anak daripada sepupunya bernama Nafisah binti Umayyah. Nafisah diutus untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lahu, Nafisah mengatakan kepada baginda, "Ma yamna'uka an tatazawwas?" Kata Nafisah, "Maukah? Apa yang menegahmu untuk tidak menikah?" Faqala, Nabi berkata, "Ma fi yadayya syai'un." Saya tidak memiliki apa-apa, uang tak punya, pekerjaan ikut orang, bagaimana saya bisa menikah? Padahal pada masa itu harta Rasulullah luar biasa. Faqalat, lalu Nafisah mengatakan kepada Rasulullah, "Fa in kuffita wa du'ita ilal mal wal jamal wal kafa'ah." Andai kata engkau menikah dengan orang yang cukupkan harta, kecantikan, dan sekafaah dengan engkau. Bagaimana? Artinya, kalau engkau, wahai Muhammad, hanya mengatakan iya saja ingin menikah, maka engkau akan kami nikahkan. Faqala, waman? Kata Rasulullah menjawab, siapa orangnya? Qalat lahu Khadijah binti Khuwailid. Seorang perempuan bernama Khadijah binti Khuwailid. Waqad alhamallahu nabiyyana, lalu Allah mengilhamkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan muwafaqah atau persetujuan. Melalui caranya apa? Berkonsultasi dengan paman beliau, pertama Sayyidina Hamzah, dan paman beliau yaitu Abu Talib. Jadi ada diskusi untuk menerima permintaan Khadijah. Summa hadara ru'usa Quraisy yataqaddamuhum Abu Talib. Lalu Abu Talib mulai memberikan usulan agar mengumpulkan para pendiri atau para pemimpin Quraisy untuk membicarakan ini, dan akhirnya Allah mengilhamkan agar Nabi mempersetujukan terhadap permintaan Khadijah. Faqala alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim wa zar'i Ismail wa di'i ma'dan wa unsuril mudar wa ja'alna hatnatan baitihi wa suwassa harmihi wa ja'ala lana baitan mahjujan wa harman aminan. Abu Talib datang kepada keluarga Khadijah dan memuji sebagaimana semua pujian, bahwa kata Abu Talib, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami keturunan Ibrahim dan keturunan Ismail. Dari situ keluarlah Ma'ad dan Mudar, yaitu anak suku Mudar. Maka dari situlah kami
bisa terdidik di dalam sebuah rumah yang teramat aman. Summa inna ibni ahi hada Muhammad. Ini adalah Muhammad, anak daripada saudara saya Abdullah. La yuzanu bihir rajulun. Andai kata seluruh orang Mekah, laki-lakinya, pemudanya dikumpulkan, tidak membanding dengan Muhammad. Karena apa? Fa in kana fil mali qilla. Sekalipun Muhammad tidak banyak memiliki harta, fa innal malla dzalla dailun. Karena harta bisa dicari dan bisa hangus terhadap sesuatunya. Wa amrun hail. Harta bisa hancur. Wa Muhammad man qadra arabtum kurbatahu. Kalau engkau melihat bagaimana Muhammad, tabiat dan mengenal Muhammad secara utuh, maka engkau akan tahu bagaimana kebaikannya. Fakhataba Khadijah binti Khuwailid, sehingga Abu Talib menghitbah atau mengajukan lamaran kepada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana cerita selanjutnya? Insyaallah pernikahan Rasulullah dengan Khadijah akan kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Pada intinya adalah kita melihat manaqib ini. Yang pertama, Rasulullah dan Khadijah sama-sama memiliki nasab mulia. Yang kedua, Khadijah adalah orang yang cantik, cerdas, dan memiliki wawasan yang lengkap. Bagaimana beliau berbisnis luar biasa. Yang ketiga, beliau tidak tamak dengan harta, tetapi masih memikirkan masyarakat banyak untuk sama-sama saling mengelola hartanya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di dalam pertemuan pertama terhadap manaqib Khadijah ini bermanfaat, dan insya Allah kita akan kembali mengkajinya di pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.